Baik, sekali lagi terima kasih, selamat malam Bapak Ibu dan semua saudara. Jangan lupa dengarkan bersama dengan pasangan. Karena itu akan sangat menyenangkan, penting sekali. Nah, pada malam hari ini kami ambil tema pasanganku, sahabatku. Tentunya bukan bermaksud begini ya, artinya ada penurunan mutu dari suami atau istri menjadi sahabat. Tentunya bukan bermaksud begitu, penurunan mutu atau berganti fungsi dari suami, dari istri menjadi sekedar sahabat. Tetapi maksudnya adalah bagaimana pasangan kita itu berfungsi juga menjadi sahabat. Ya, selain tugas-tugas yang lainnya, itu menjadi sahabat yang menyenangkan. Karena pada kenyataannya banyak hubungan pasangan itu yang dalam kondisi dingin. Dalam kondisi dingin, tidak hangat, ya, tidak hangat. Suami atau istri punya sahabat sendiri-sendiri, ya, punya teman curhat, punya teman tempat meluapkan isi hatinya. Nah, itu seringkali terjadi karena ketika dengan suami atau dengan istri tidak bisa nyambung. Nah, itu kan sebuah keanehan sebetulnya kalau dengan istri sendiri, dengan suami sendiri tidak bisa nyambung, tapi nyambungnya dengan orang lain. Nah, kita ingin begini, bahwa suami dan istri kita itu adalah orang yang paling nyambung dengan kita di muka bumi ini. Ya. Tidak ada yang lainnya. Ya karena apa? Loh, kita ini kan suami istri. Orang Jawa bilang garwo, sigarane nyowo. Ya, kita ini dipersatukan secara hukum. Ya, kalau kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing, pemerintah ikut campur, teken surat nikah. Jadi sebetulnya kondisi keluarga pasangan itu kan luar biasa. Tuhan yang memberi jodoh. Ya, orang mengatakan jodoh itu di tangan Tuhan. Kemudian negara, negara meneguhkan, ya, KUA meneguhkan semuanya, perangkat-perangkat itu mereka membuat, lalu kita bikin pesta besar dan sebagainya. Artinya sebetulnya perayaan bersatunya suami dan istri itu betul-betul luar biasa. Tidak pernah atau saudara punya sahabat lalu ke KUA itu kan tidak pernah. Lalu negara memberikan surat sahabat itu kan tidak pernah. Nah, yang terjadi kadang-kadang adalah lalu antara suami dan istri terjadi satu jarak, sehingga suami mencari teman curhat kepada yang lainnya, lama-lama dekat sekali, makin dekat, dan sahabatnya itu orang lain. Harusnya bahkan suami istri itu melebihi sahabat-sahabat yang sangat karib, sehidup semati bahkan. Nah, ketika kita beralih lalu karena hubungan yang tidak bagus, nah nanti kita akan bahas ya faktor-faktor yang menentukan bagaimana supaya suami atau istri itu bisa menjadi pasangan atau menjadi sahabat yang menyenangkan. Nah, seringkali ketika kita dengan sahabat-sahabat kita itu waktu-waktu yang menyenangkan, ya, pembicaraan dengan mereka bisa intens, bisa berlangsung berjam-jam. Nah, akibatnya apa? Waktu-waktu yang menyenangkan, waktu terbaik, emosi yang terbaik justru kita berikan kepada orang lain. Nah, menurut saya sayang. Ya, menurut saya sayang kita ngopi dengan teman bisa 2-3 jam, kita tertawa lepas, kita emosi kita kerahkan, dan itu waktu yang menyenangkan, waktu yang dikenang, kita foto-foto, kita selfie, kita masukkan ke semua media sosial. Begitu sampai rumah, istri datang, "Bang, aku sebentar aku mau istirahat, aku capek," dan sebagainya. Karena apa? Energi terbaik, waktu terbaik sudah diberikan kepada teman-teman kita. Ketika kita pulang rumah, anak mendekat, "Sebentar, papa baru capek." Ya, pergi sana ke mamamu, kamu butuh sama mamamu, Pak. Anak minta belajar sesuatu, sana pergi ke mamamu dan sebagainya. Lalu duduklah di sofa, ambil TV, nonton TV sambil tangan kanan pegang remote TV, tangan kiri pegang HP.
Ya, melanjutkan pembicaraan di kafe tadi. Melanjutkan pembicaraan keasikan di kafe, lalu sibuk pasang pasang foto di story dan sebagainya dan sebagainya. Istri mau mendekat sebentar aku baru sibuk. Ini baru ngurus kerjaan, padahal ngupload foto di story dan sebagainya. Nah, saudara bisa bayangkan kalau itu berlangsung terus-menerus. Akhirnya suami menjadi tersisih, istri menjadi tersisih. Suami pergi, istri kumpul dengan teman-teman arisannya. Wah, sepanjang siang, sepanjang sore, pergi ke restoran yang menyenangkan, lalu pakai seragam, lalu hai. Waduh, berjam-jam ngobrol sana, ngobrol sini, foto sana, foto sini, upload di media sosial. Sebentar lagi suamiku mau pulang. Aku harus pulang. Sampai rumah udah capek, udah teler begitu. Suami pulang, mah minta kopi dong, minta teh, aku capek, kepalaku pusing dan sebagainya, sana buat sendiri. Nah, menurut saya itu sebuah kerugian besar. Dan kalau itu dilanjutkan terus-menerus, keluarga, rumah tangga akan menjadi tempat kedua, bahkan tempat ketiga, tempat keempat. Kita punya teman grup sepeda, yang satu hobi burung, yang satu hobi ikan, satu hobi tanaman, lalu ngopi sana, ngopi sini dan sebagainya. Akhirnya apa? Keluarga kita menjadi terbengkelai dan istri kita, suami kita menjadi orang yang kesekian dalam kehidupan kita. Padahal suami dan istri kita harusnya adalah pribadi-pribadi yang menempati tempat paling utama di dalam kehidupan kita. Nah, karena itulah kita harus membangun bagaimana caranya, mari kita kembali kepada keluarga, Tentu bukan berarti kita tidak punya hobi, ada keseimbangan, tapi prioritas utama. Tentu bukan berarti kita tidak bergaul dengan orang lain, boleh. Kita tidak ingin lalu hanya di rumah, tentu kita boleh bersama dengan orang lain, tapi prioritas pertama dalam kehidupan kita adalah suami atau istri kita masing-masing.